Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia para guru hebat, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyumas. Perkenalkan, saya Indriani Dias Saraswati dari SD Negeri 2 Purwokerto Kulon akan memaparkan alur merdeka pada pembelajaran pendidikan guru penggerak. Dimulai dari huruf M, mulai dari diri. Pada modul 1.1, kami belajar tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia di Hajar Dewantoro. Lanjut dengan modul 1.2 mengenai tugas pembelajaran mulai dari diri dengan trapesium usia. Lanjut dengan modul 1.3, kami mempelajari refleksi mandiri, merumuskan visi pribadi mengenai murid dan sekolah yang menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Lanjut dengan modul 1.4, menjawab 9 pertanyaan seputar pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Kemudian untuk modul 2, dimulai dari modul 2.1, kami belajar refleksi individu, mengelola kelas, dan memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Lanjut dengan modul 2.2, merefleksi kompetensi sosial dan emosional diri maupun murid. Dengan modul 2.3, kami belajar refleksi supervisi akademik menggunakan teknik coaching. Selanjutnya modul yang ketiga, dimulai dari modul 3.1, kami menjawab 10 pertanyaan mengenai survei pengetahuan awal sebagai seorang pemimpin. Lanjut dengan modul 3.2, menjawab pertanyaan untuk mengaktifkan ulang pengetahuan awal tentang ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam mengelola sumber daya sekolah. Untuk yang terakhir, modul 3.3, refleksi pengalaman belajar di masa lalu untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dengan program yang berdampak pada murid. Itulah modul mulai dari diri, dari modul 1 sampai modul 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Huruf E untuk eksplorasi konsep. Dalam eksplorasi konsep pada modul guru penggerak, kita belajar tentang modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai tujuan dan asas pendidikan, serta konsep-konsep pemikiran KHD tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.2 hubungan antara emosi, cara kerja otak, kebutuhan dasar manusia, daya untuk memilih, motivasi intrinsik, dan struktur sistemik lingkungan dalam pembentukan nilai-nilai dalam diri seseorang. Makna, profil pelajar Pancasila, nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3, pentingnya visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan, dan memahami mengapa dan bagaimana manajemen perubahan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif. Modul 1.4, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukum dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Modul 2.1 tentang konsekuensi dan keragaman murid-murid yang berada di kelas mereka. Pembelajaran berdiferensiasi, cara mengetahui kebutuhan belajar murid. Modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional, kerangka kerja KASHAL, 5 kompetensi sosial dan emosional yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan keputusan yang bertanggung jawab. Modul 2.3, kita belajar tentang konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan, paradigma berpikir dan prinsip, kompetensi inti coaching dalam Tirta sebagai alur percakapan coaching, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Modul 3.1 tentang konsep pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dalam sekolah sebagai institusi moral. Lalu, 3 unsur pengambilan keputusan seorang pemimpin yaitu berpihak pada murid, bertanggung jawab, serta berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan langkah sebuah pengambilan keputusan serta dilema etika. Modul 3.2, faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah, perbedaan pendekatan berbasis aset dan berbasis masalah. Pengelolaan sumber daya sekolah menggunakan pendekatan berbasis aset serta 7 aset yang dimiliki sekolah. Modul 3.3 tentang kepemimpinan murid, yaitu voice, choice, dan ownership, dan kaitannya dengan profil belajar Pancasila. Terima kasih. Baik, untuk alur merdeka selanjutnya dalam pendidikan guru penggerak adalah ruang kolaborasi. Di momen ruang kolaborasi ini, kita bisa sharing dan diskusi langsung dengan fasilitator, peserta CGP lain, dan didampingi oleh pengajar praktik. Pada alur ini, CGP melakukan diskusi kelompok pada pertemuan pertama dan presentasi hasil diskusi kelompok pada pertemuan berikutnya. Dalam sesi ini, peserta CGP dapat menuangkan dan menyampaikan ide hasil dari diskusinya dan mendapatkan umpan balik, saran atau masukan dari peserta kelompok lain. Bahkan, kita dapat menemukan ide program yang berdampak pada murid dan dapat diterapkan di sekolah masing-masing berdasarkan hasil diskusi yang disampaikan beberapa kelompok.
pada ruang kolaborasi modul 1.1, diharapkan CGP mampu berkolaborasi untuk menemukanali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Sampai pada ruang kolaborasi modul 3.3, yaitu berdasarkan pemahaman CGP terhadap konsep kepemimpinan murid, CGP tersebut akan bekerja dalam kelompok, membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan murid serta mempresentasikannya dan saling memberi umpan balik. Berada dalam ruang kolaborasi dalam pendidikan guru penggerak menjadi momen yang paling penting bagi saya. Dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 3.3, ruang kolaborasi adalah hal yang menantang dan menarik bagi saya. Dengan berkolaborasi, banyak hal bisa kita dapatkan, mulai dari mengenali potensi diri kita sendiri dibandingkan dengan teman lain dalam ruang kolaborasi, hingga mendapatkan inspirasi tentang bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Saya ingin menerapkan dan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat di sekolah maupun di luar sekolah, serta melakukan refleksi. Dengan kolaborasi dan refleksi, saya berharap bisa menjadi lebih baik lagi. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian alur merdeka berikutnya adalah huruf D, yaitu demonstrasi kontekstual. Dalam demonstrasi kontekstual, calon guru penggerak diminta untuk membuat sebuah rencana penerapan materi yang dipelajari di sekolah. Calon guru penggerak diminta membuat artikel, video, komik, poster, lagu, puisi, dan sebagainya. Mendesain sebuah strategi dalam mewujudkan pemikiran dan mempublikasikan sebagai wujud pemahaman, pemaknaan, dan penghayatan yang kita praktikkan dari materi atau modul yang telah dipelajari. Karya tersebut menjadi sebuah unjuk rasa kontekstual bagaimana materi tersebut dikembangkan dan diterapkan di kelas dan di sekolah asal kita. Demonstrasi kontekstual bisa dilihat pada modul 1, modul 2, modul 3 yang terdiri atas yang pertama, modul 1. Modul 1.1 yaitu demonstrasi kontekstual mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Kemudian 1.2 yaitu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiga 1.3 yaitu mengenai visi guru penggerak. Adapun yang keempat yaitu 1.4 mengenai budaya positif. Demonstrasi kontekstual berikutnya yaitu ada pada modul 2. Modul 2 ini terdiri dari 3, yaitu 2.1 mengenai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang selanjutnya 2.2 yaitu mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Yang selanjutnya 2.3 yaitu mengenai coaching untuk supervisi akademik. Yang selanjutnya yaitu modul terakhir atau modul 3 terdiri dari 3 bagian. Ada modul 3.1 yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang selanjutnya modul 3.2 yaitu mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian demonstrasi kontekstual di modul 3 yang terakhir yaitu modul 3.3 yaitu mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryani Rahmawati. Selanjutnya dalam pembelajaran guru penggerak dan alur merdeka yaitu E yang kedua adalah elaborasi pemahaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian elaborasi adalah pengharapan yang dilakukan secara tekun dan cermat. Calon guru penggerak akan diajak untuk berdiskusi bersama instruktur maupun narasumber lain. Dalam kegiatan ini, calon guru penggerak diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dari materi yang belum dipahami pada modul tersebut. Tahapan elaborasi pada pendidikan guru penggerak memberi makna yang tidak jauh berbeda dari makna elaborasi yang sebenarnya. Pada tahapan ini, kemampuan calon guru penggerak semakin diperkuat dengan kehadiran instruktur secara tatap muka. Instruktur memberi penguatan pemahaman peserta terkait materi atau modul yang sedang dipelajari. Kegiatan elaborasi biasanya diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh instruktur dalam forum diskusi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta tentang materi yang dipelajari. Pembelajaran interaktif terjadi saat diskusi ini. Pada umumnya, calon guru penggerak sangat antusias memberikan pendapatnya. Saling menghargai pendapat antar peserta membuat kegiatan elaborasi sangat menyenangkan. Secara pribadi, saya sangat merasakan manfaat dalam kegiatan elaborasi ini. Kesempatan yang paling berharga dan selalu saya manfaatkan untuk menyampaikan pendapat dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan instruktur. Demikianlah pemahaman elaborasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sihah dari TK Pertiwi Bubusan Purwokerto Utara. Pemaparan selanjutnya pada alur merdeka pada pembelajaran calon guru penggerak adalah huruf K, yaitu koneksi antar materi. Pada modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, kami membuat kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dan melakukan pembelajaran secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah kami. Modul 1.3 nilai guru penggerak, kami melakukan refleksi dengan menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Kemudian membuat keterkaitan dengan modul 1.1
Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Di tahap ini kami merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul, mengaitkan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan paradigma inquiry apresiatif IA, dan selanjutnya kami tuangkan dalam sebuah visi guru penggerak. Modul 1.4 Budaya Positif. Kami membuat sebuah koneksi antar materi mengenai peran kami dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Modul 2.1 Praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Kami mereview kembali apa yang telah kami pelajari dan membuat koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di dalam kelas. Koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Kami belajar untuk menyelami pengalaman dan pemahaman sebelum dan sesudah mempelajari modul dan kaitan dengan perubahan yang kami terapkan baik bagi murid maupun teman sejawat. Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Pendidikan. Kami membuat kesimpulan dan refleksi terkait peran kami sebagai seorang coach di sekolah. Modul 3.1 Pemimpin Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah, dengan cara membuat tulisan koneksi antar materi, yakni dengan menulis sebuah blog atau di Google Sheet dan kemudian mengundang rekan-rekan seprofesi untuk memberikan tanggapan atas tulisan kami. Modul 3.2 Pemimpin dalam Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya. Kami membuat kesimpulan dan mengoneksikan materi tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana kami bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Modul 3.3 Pengelolaan Program yang Berdampak Positif pada Murid. Kami melakukan kilas balik dan review dan mengaitkan intisari dari materi-materi modul guru penggerak yang dipelajari untuk menjadi landasan teori bagi rencana program atau kegiatan yang berdampak positif pada murid yang kami buat. Harapan kami, pengetahuan, konsep keterampilan, dan berbagai nilai-nilai yang telah kami pelajari di modul-modul lain dapat memperkaya kami dalam melakukan perubahan yang berdampak positif dan berpusat pada murid. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Nuria Witawati dari TK Pratama Krida Karana Pasirwetan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai tahapan terakhir dari siklus pembelajaran merdeka, aksi nyata memberikan ruang bagi Bapak Ibu CGP menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam satu rangkaian modul. Aksi nyata dimaksudkan sebagai proses pengembangan profesionalisme berkelanjutan, di mana ia dilihat sebagai kesatuan antara proses pembelajaran dan implementasi. Dengan demikian, aksi nyata perlu dijalankan secara terus-menerus, bahkan hingga program pendidikan guru penggerak telah Anda selesaikan. Kami belajar modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Aksi nyata ini merupakan perwujudan dari perubahan konkret dalam proses pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD dan konteks sosial dan budaya di daerah Anda. Modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak, aksi nyata membuat dokumentasi pribadi mengenai proses yang terjadi. Utamakan dokumentasi tersebut pada tahapan-tahapan yang Bapak Ibu anggap penting. Modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Aksi nyata ini berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam wilayah masing-masing. Modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar. Bapak Ibu mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional, membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dan serta merefleksikannya. Modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Bapak Ibu mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Bapak Ibu dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah Bapak Ibu. Modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bapak Ibu mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah.
modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Di dalam tahapan terakhir ini, Bapak Ibu akan mulai mewujudkan perubahan kecil tersebut dengan mencoba menerapkan tahapan B dan A dari model prakarsa perubahan Bagja yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.